menjadi salah satu fenomena hidrologi yang sering dihadapi negara beriklim tropis termasuk Indonesia. Bahkan bencana alam ini seolah menghantui berbagai wilayah di Indonesia setiap tahunnya. Penyebabnya adalah perubahan iklim global serta perubahan daerah aliran sungai yang semakin terbuka. Setiap tahun, frekuensi bencana banjir di Indonesia tercatat meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan pada tahun 2019 terdapat 784 kejadian. Angka ini meningkat di tahun berikutnya menjadi 1.518 kejadian. Lalu pada tahun 2021, angka kejadian banjir naik lagi menjadi 1.794 kejadian, sementara untuk tahun 2022 kembali turun ke angka 1.524 kejadian banjir. Angka ini tetap cukup mencengangkan karena menjadi 43,1% dari total kejadian bencana nasional tahun 2022. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya mengatasi banjir-banjir bukan sekedar di sektor hilir penanganan setelah kejadian, tapi juga di hulu atau pencegahan. Caranya adalah dengan membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bob Arthur Lombogia menyampaikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir merupakan hal krusial. Beragam jenis pengendali banjir telah dibangun dalam beberapa waktu belakangan. Kita tahu bersama bahwa kita saat ini membangun banyak sekali bendungan, ya. Kemudian pembangunan peningkatan kapasitas tampungan seperti normalisasi sungai, tanggul banjir. Kemudian kita membangun tanggul pantai untuk melindungi daerah-daerah yang terancam akibat abrasi maupun rob. Kemudian kita membangun bangunan pengendali sedimen berupa sabodam maupun cekdam. Kemudian kita bangun flatway seperti terowongan. Misalnya kita di Bandung membangun terowongan Anjung. Kemudian kita membangun sudetan seperti halnya di Jakarta. Kita sekarang sementara membangun sudetan Ciliwung menuju ke Sungai Cipinang. Nantinya akan ke KBT. Demikian juga kita mengembangkan juga pengendalian banjir dengan pembangunan kolam retensi dilengkapi dengan sistem polder di daerah-daerah tersebut. Bendungan dinilai sangat efektif mengendalikan banjir karena mampu mereduksi debit air dengan cukup besar. Tahun 2015 hingga 2022, Kementerian PUPR telah membangun 38 bendungan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun pada tahun 2015 hingga 2019 sepanjang 2.100 km. Angka ini bertambah sepanjang 872 km pada tahun 2020 hingga 2022. Sehingga kini total pengendali banjir dan pengaman pantai yang telah dibuat mencapai 2.972 km. Adapun infrastruktur pengendali sedimen yang dibuat sepanjang tahun 2015 hingga 2022 secara keseluruhan telah terbangun sepanjang 471 km. Pengendalian banjir di Indonesia tak akan bisa dilakukan dengan baik tanpa keterlibatan pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar. Ya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga fungsi daerah aliran sungai atau DAS serta pemanfaatan ruang air, termasuk dengan mematuhi aturan tata ruang, dengan berpegang teguh pada penerapan Zero Delta Q. Sudah menjadi kewajiban bahwa infrastruktur pengendali banjir yang efektif idealnya memang dibangun dengan menyesuaikan jenis banjir yang terjadi. Nirwono Yoga, pengamat tata kota sekaligus peneliti Pusat Studi Perkotaan, membagi banjir ke dalam 3 jenis: banjir lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Kalau dari hulu sampai ke hilir tadi, hutannya dilindungi, terus kemudian ada bendungan, situ dan embung waduk menampung air hujannya, maka pada akhirnya air yang mengalir ke sungai itu dapat kita kurangi kapasitasnya. Sehingga semakin banyak situ dan embung waduk sama bendungan di sekitar sungai,
maka kita bisa berharap sungai-sungai tadi tidak melebihi kapasitasnya. Kalau dia tidak melebihi, maka bisa dipastikan sungai tadi tidak akan membanjiri atau mengeluarkan luapan air ke kiri kanannya, termasuk pemukiman. Tipikalnya seperti itu. Jadi itu utamanya pembangunan infrastruktur. Jadi semakin banyak daerah tampungan, diikuti dengan perbaikan lingkungan tentunya ya, maka bisa dipastikan kapasitas sungai tidak akan melimpah, bisa dipastikan tidak akan menimbulkan banjir kiriman. Yang sedang Anda saksikan adalah banjir yang lain lagi. Ya, perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut membuat daerah pesisir di Indonesia dihadapkan dengan banjirop atau air laut yang masuk ke daratan. Menurut Nirwono Yoga, untuk mengatasi banjirop dibutuhkan infrastruktur jangka panjang seperti area hijau sekitar pantai serta tepi pantai yang bebas permukiman. Penanganan banjir memang membutuhkan peran seluruh pihak. Pemerintah menyediakan infrastruktur pengendali yang tepat sasaran, sementara masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baik dengan membuang sampah di tempatnya. Sebagai daerah langganan banjir, DKI Jakarta patut berbahagia menyambut Bendungan Ciawi dan Sukamahi sebagai bendungan kering pertama di Indonesia yang digadang-gadang dapat mereduksi banjir di Sungai Ciliwung hingga 30,6%. Bagaimanakah rupa kedua bendungan tersebut? Selamat datang di bendungan kering pertama di Indonesia, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Dua bendungan ini ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan bendungan kering menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan banjir di kawasan metropolitan Jakarta. Bendungan yang dibangun sebagai tempat parkirnya aliran air dari hulu Sungai Ciliwung itu merupakan inovasi pengendali banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengurangi debit air yang hendak masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Bahkan jika sodetan Ciliwung ke banjir Kanal Tibur telah selesai, Presiden Joko Widodo menyebutkan dua bendungan kering ini diproyeksi mampu mengurangi setengah wilayah terdampak dari sebelumnya 468 hektar menjadi hanya 211 hektar wilayah terdampak banjir. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Proyek bendungan kering ini dimulai sejak tahun 2017. Bendungan ini akan tergenangi air saat musim hujan. Bendungan Ciawi didesain mampu menampung debit air yang berasal dari kawasan Puncak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango sekitar 3 juta meter kubik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat menahan air setengahnya atau setidaknya 1,5 juta meter kubik sebelum debit air mengalir ke Bendung Katulampa sebagai lokasi akhir dari hulu Ciliwung sekaligus menjadi tempat pengukuran tinggi muka air. Bendungannya kering ya, jadi sehari-hari itu kalau tidak ada banjir dia akan betul-betul kering, tidak ada apa-apa di situ ya. Nah nanti pada saat terjadi debit-debit tertentu dia akan masuk ke dalam genangannya dan secara berkala, secara teratur itu kita alirkan ke hilir disesuaikan dengan kapasitas sungai yang ada di hilir. Jadi seperti diparkir dulu ini airnya diparkir di Bendungan Ciawi dan di Bendungan Sukamahi. Nanti pada saat dia hujan intensitasnya sudah tidak terlalu tinggi, baru kita alirkan ke bawah. Dan fungsinya memang hanya satu, hanya pengendalian banjir saja. Kementerian PU memang sengaja merancang bendungan untuk beroperasi secara sederhana. Nantinya bahkan 500 pegawai yang ikut berperan pada proyek ini nantinya hanya ada belasan pengelola saja yang terlibat.
tentu dengan mengandalkan pantauan kamera pengintai CCTV. Tentu tidak mudah bagi Kementerian PU dalam merekayasa teknis bangunan yang kiranya dapat mengurangi tinggi elevasi banjir. Pasalnya, bendungan yang dibangun di hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menghadapi sejumlah tantangan rumit, seperti kadar air tanah yang cenderung tinggi hingga soal pembebasan lahan. Pemerintah daerah setempat pun ikut menyosialisasikan kepada masyarakat secara persuasif agar mendukung program ini. Mengingat manfaat dari bendungan yang tidak hanya dirasakan oleh warga DKI saja, tapi juga masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Sudah hampir 5 tahun lamanya, lebih dari 200 kepala keluarga yang berasal dari 4 desa di Kecamatan Megamendung terpaksa harus berpindah lokasi. Oleh karena tempat tinggalnya beralih fungsi menjadi bangunan gedung pengontrol banjir. Seperti halnya M. Royan, satu di antara 249 pemilik rumah dan lahan yang kini mengadu nasib di tempat barunya, Desa Sukakarya. Desa itu sebagian besar dihuni oleh warga yang sebelumnya tinggal di area bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 46 hektar. Rumah yang tadinya, ya seperti saya terus terang rumah waktu itu kecil. Alhamdulillah sekarang saya bisa bikin rumah 9 meter kali 12 meter 2 lantai, dan dulu ya ada lahan dikit-dikit itu juga kita masih kebelilah di sini, masih punya istilahnya, dan alhamdulillahnya nambah lah apa luasnya, ada kebun, ada rumah, ada kandang kambing juga di belakang, ya kurang lebih ada 1.200 sama di bawah di lokasi dekat Pandi itu saya masih ada juga sih tanah di situ. Saya beli juga di situ. Uang dari hasil pembayaran ganti untung, kata pemerintah istilahnya itu ganti untung katanya gitu. Bila bendungan basah umumnya memiliki banyak fungsi seperti penyedia air baku, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air, namun bukan berarti keberadaan bendungan kini hanya sebatas pengendali banjir. Pasalnya, Bendungan Sukamahi sebagai destinasi pariwisata yang baru yang dilengkapi dengan area penghijauan sehingga konservasi aneka tumbuhan termasuk kawasan hidroponik dan buah. Konsep tata ekowisata Bendungan Sukamahi dirancang sebagai hutan konservasi bagi keberlangsungan tumbuhan khas setempat. Dengan adanya pembangunan bendungan ini diharapkan ada nilai tambah buat masyarakat. Sehingga ya dengan adanya pembangunan ini, dengan adanya pembangunan pariwisatanya, nah ini bisa berdampak terhadap masyarakat. Apalagi kalau pengelolaannya bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat, sehingga ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Megamendung, khususnya di desa yang terkena bendungan ini. Inovasi infrastruktur pengendali banjir juga dirasakan oleh warga Semarang, Jawa Tengah yang kini tidak lagi khawatir akan terjadinya banjir berkat peran dari pengendali banjir rob yang dibangun oleh pemerintah. Tidak hanya jadi bagian dari lirik lagu ini, Semarang dan banjir nampaknya memang terkesan tak dapat dipisahkan. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini memiliki permasalahan banjir yang cukup kompleks. Berpenduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, Semarang tidak hanya dihadapkan pada masalah banjir akibat intensitas curah hujan saja, namun juga dihantui permasalahan banjir rob. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mencatat pada tahun 2022, setidaknya hingga bulan November terdapat 63 kejadian banjir dan 7 rob. Untuk mengatasi hal ini, infrastruktur pengendali banjir yang tepat guna dan tepat sasaran dinilai menjadi kunci penanganan banjir di Kota Atlas ini.
Bendung Gerak Kanal Banjir Barat menjadi salah satu pengendali banjir di wilayah hilir Semarang. Bendung yang berada di area Semarang Tengah ini memiliki aliran air dari Kali Kreo, Kali Kripik, dan Kali Garang. Bendung Gerak terbentang sepanjang 155,5 meter dengan kapasitas tampung seberat 700.000 meter kubik yang dilengkapi dengan 4 pintu span. Jadi cara kerjanya pertama-tama itu sudah elevasi muka air di hilir itu 1,5 mdpl, itu sudah persiapan operator untuk dikontrol hose, mengecek kompresor, mengecek kabel-kabel, mengecek air conditioner untuk kita kembangkan karetnya, bendung karetnya dari span 1, span 2, span 3, span 4. Itu memerlukan waktu per spam itu 35-45 menit per spam. Pengendalian banjir telah diantisipasi bukan hanya di bagian hilir namun sedari hulu aliran air. Inilah Bendungan Jatibarang yang telah beroperasi sejak tahun 2015. Bendungan ini dibangun di sekitar 10 km di hulu pertumbuhan Kali Kreo dan Kali Garang. 189 hektar merupakan luas genangan air Waduk Jatibarang dengan luas daerah penyangga 54 km persegi. Dengan total tabungan 20,4 juta meter kubik, Bendungan Jatibarang mampu mengendalikan banjir hingga 2,7 juta meter kubik. Angka ini merupakan 30% dari total banjir di kota Semarang yang tercatat sekitar 9 juta meter kubik. Artinya, Bendungan Jatibarang mampu mengendalikan 30% banjir di area hulu kota Semarang. Untuk pengendalian banjir itu dilengkapi dengan konstruksi spillway ya, bangunan pelimpah. Di situ dengan tipe OG type, jadi tanpa pintu. Jadi ada weir utama untuk melimpahkan air dari waduk menuju ke Semarang ya. Kemudian ada weir kedua, pengamanan yang kedua itu tingginya 2,5 meter dari weir utama ya. Jadi di weir itu dilengkapi dengan angka-angka keamanan, level status keamanan ya. Ada 3 jenis level keamanan. Yang pertama kondisi siap. Itu pada saat 1 meter dari weir utama. Kemudian kondisi siaga itu 2,5 meter pada saat melewati weir yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi awas, itu di atas lagi. Elevasi 155,30 meter. Layaknya Bendung Gerak Kanal Banjir Barat, Bendungan Jatibarang juga difungsikan sebagai penyediaan air baku untuk wilayah Semarang Barat. Sisi lereng hilir Bendungan Jatibarang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 300 kW peak yang diperuntukkan sebagai daya operasional internal Bendungan Jatibarang. Memiliki cakupan area yang luas dan diapit oleh 2 kecamatan, warga dari Kecamatan Gunung Pati dan Kecamatan Bijen secara aktif serta mandiri turut menjaga ekosistem sekitar Waduk Jatibarang, sehingga manfaat ekonomi pun berhasil didapatkan. Pendapatan warga setempat itu kadang-kadang rada tambah daripada dulu waktu belum ada bendungan. Dengan contoh saya merau lah, kalau pas hari Minggu, pas terang, nggak ada hujan, ramai pengunjung, kadang-kadang dapat rezeki atau lumayan. Di samping itu, warga sini tuh senang bersih. Mulai tahun 86 sampai sekarang ini, sampai kampung kami dan sekitarnya itu memang terserang bisa jalan itu bersih. Jadi warganya itu sudah kebiasaan sukarela. Selain banjir akibat intensitas air hujan, banjirop menjadi bencana yang juga membayangi Semarang. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul rob di wilayah Semarang Timur menjadi proyek pengendali banjir yang dibuat Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana. Salah satunya dilakukan di Sungai Seringin. Kerap menjadi langganan banjir dan rob, normalisasi Sungai Seringin dilakukan dengan meningkatkan kapasitas tampungan melalui penggalian dan peninggian tanggul. Ketika pasang, permukiman sekitar Sungai Seringin selalu terdampak banjirop. Bahkan air laut turut menggenangi Jalan Nasional Kaligawe. Kini, normalisasi sungai dan tanggul rob yang telah dikerjakan sejak tahun 2016 telah berdampak kepada masyarakat sekitar. Seperti yang dirasakan langsung oleh Iskandar, seorang warga Kelurahan Trimulyo yang tinggal di dekat Sungai Seringin. Dulu tiap hari warga, khususnya Trimulyo, itu merasakan banjir terus tiap hari. Tiap hari harus bersih-bersih rumah,
terus tidur tidak bisa nyenyak. Anak-anak juga ada nyaman di rumah. Dengan adanya tanggul ini warga sangat senang, sudah tidak merasakan banjir rob lagi. Dulu kalau banjir rob, warga harus tiap tahun harus mikir meninggikan rumah. Kebutuhan makin banyak. Sekarang tidak adanya tanggul, kebutuhan warga sini agak berkurang mikir rumahnya, Pak. Normalisasi sungai dikerjakan secara simultan dengan pengerjaan bendung, tanggul, dan rumah pompa sepanjang 1,2 km di Sungai Seringin dan 700 meter di Sungai Tenggang. Pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana, Dani Prasetyo menyampaikan, di sisi hulu normalisasi sungai dilakukan agar daya tampung semakin besar. Jadi kalau sesuai standar yang sudah kami buat SOP-nya, jadi untuk elevasi di hulu itu harus batas terendah untuk pemompaan di minus 0,5. Sedangkan kondisi elevasi pasang itu kurang lebih di kisaran antara +1 sampai dengan 1,5 atau 1,6. Ini sesuai dengan elevasi muka air laut. Sehingga kami pastikan untuk yang di hulu itu elevasinya tidak melebihi kondisi elevasi terendah terutama di daerah pemukiman maupun jalan nasional. Sehingga jalan nasional maupun pemukiman jika terjadi hujan, ini bisa kami lakukan pemompaan secara terus-menerus dengan menjaga elevasi muka air sehingga tidak terjadi genangan di wilayah-wilayah tersebut. Sementara di sisi muara dilakukan pembendungan untuk mengantisipasi banjir rob. Tanggul rob membentang sepanjang 2,1 km yang mampu mencakup mulai dari kawasan industri Terboyo hingga wilayah dekat Kanal Banjir Timur. Penanganan menyeluruh di segala wilayah tanpa terkecuali menjadi kunci suksesnya penanganan banjir, termasuk kerjasama antara kota dan kabupaten. Kalau kami di Semarang ini sudah melakukan penanganan tata ruang, kemudian penanganan banjir, tapi kalau dari hulunya belum dilakukan, ini juga sama. Karena yang kita harapkan penanganan di hulu ini juga bersama-sama gitu. Nah ini kemarin kami sudah minta kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mengundang kami semuanya dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian juga Kabupaten Kendal, karena sungai-sungai ini mengalirnya dari wilayah di sana sampai ke muaranya ini di Semarang. Kerjasama antara satuan pemerintah baik pusat dan juga antar daerah, kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni, serta kesiapsiagaan segenap masyarakat yang bahu-membahu saling mendukung menjadi kombinasi sempurna untuk meminimalisasi potensi dampak dari banjir itu sendiri.